Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nongkrong di channel Basindun, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Sehingga setelah menonton video ini kalian diharapkan bisa memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalian juga akan mengetahui contoh-contoh kalimat efektif. Mari disimak penjelasan berikut. Memahami kalimat efektif. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang tiap-tiap kata yang membangun kalimat tersebut mempunyai fungsi yang pasti. Kalau sebuah kalimat memiliki sebuah kata yang tidak berfungsi, kalimat tersebut disebut kalimat mubazir dan dianggap tidak efektif. Contoh, kalimat yang diawali dengan kata sambung seperti dari, bagi, dan dengan. Contoh kalimat, di toko ini menyediakan pupuk. Toko ini menjual pupuk. Walaupun hujan tetapi dia pergi juga. Walaupun hujan, dia pergi juga. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri pertama, kesatuan atau padu, yaitu sebuah kalimat dikatakan padu apabila hubungan antar unsur dalam kalimat tidak terganggu. Contoh, kepada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Pada tahun ini merupakan tahun terakhir masa dinasnya sebagai pegawai negeri. Kalimat-kalimat tersebut subjeknya kurang jelas karena diantar oleh partikel, kata-kata yang digarisbawahi. Oleh karena itu, partikel perlu dihilangkan sehingga menjadi para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Tahun ini merupakan tahun terakhir masa dinasnya sebagai pegawai negeri sipil. Ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, hemat. Sebuah kalimat dikatakan hemat apabila kalimat yang disusun tidak menggunakan kata secara berlebihan, atau dengan kata lain, seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar? Hal-hal yang membuat kalimat tidak efektif. A. Penggunaan subjek kalimat. Contoh, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Menjadi hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai memasuki ruangan. Hal-hal yang membuat kalimat tidak hemat berikutnya adalah B. Hiponim. Contoh, Presiden SBY menghadiri Rapin ABRI hari Senin lalu menjadi Presiden SBY menghadiri Rapin ABRI Senin lalu. Hal yang membuat kalimat tidak efektif berikutnya, C. Pemakaian kata depan dari dan daripada. Contoh penggunaan kata dari. Pak Karto berangkat dari Bandung pukul 7.30. Perhiasan yang indah itu terbuat dari perak. Keterangan, kalimat A lebih sukar daripada kalimat B. Contoh, anak dari tetangga saya Senin ini akan dilantik menjadi dokter. Presiden menekankan bahwa di dalam pembangunan ini kepentingan daripada rakyat harus diutamakan. Jadi, penggunaan dari untuk menunjukkan arah tempat asal-usul, sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan sesuatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. Ciri kalimat efektif berikutnya, koherensi, yaitu hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu.
Hal yang membuat kalimat tidak koherensi. A. Karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contoh, adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun anjing. Adik saya yang paling kecil memukul anjing di kebun kemarin pagi dengan sekuat tenaganya. Hal yang membuat kalimat tidak koherensi berikutnya. B. Karena salah mempergunakan kata depan dan kata penghubung. Contoh, kami saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Kami bantu-membantu dalam hal kebaikan. Kami saling membantu dalam hal kebaikan. Hal yang membuat kalimat tidak koherensi berikutnya. C. Karena salah menempatkan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya pada kata kerja tanggap. Contoh, saya sudah membaca buku itu hingga tamat. Sudah saya baca buku itu hingga tamat. Saya sudah baca buku itu hingga tamat. Buku itu saya sudah baca hingga tamat. Ciri kalimat efektif berikutnya. Penekanan, yaitu pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau kalimat yang diberikan penegasan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberikan penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Kita dapat membicarakan lagi soal ini pada kesempatan lain, demikian harapan kami. B. Mengulang kata-kata yang sama. Contoh, pembangunan dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Ciri kalimat efektif berikutnya, kevariasian. Contoh, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat Desa Tumbuh Mulia. Belum dikenal oleh masyarakat Desa Tumbuh Mulia dokter muda itu. Dokter muda itu oleh masyarakat Desa Tumbuh Mulia belum dikenal. Ciri kalimat efektif berikutnya, tidak taksa. Sebuah kalimat dikatakan efektif apabila tidak mengandung kalimat yang ambigu atau taksa, atau kalimat yang bermakna ganda. Menurut Kempson, ketaksaan adalah kegandaan makna dari suatu tanda bahasa. Contoh, saya mencari pencukur rambut. Maksudnya, saya mencari orang yang pekerjaannya mencukur rambut, atau saya mencari alat pencukur rambut. Contoh berikutnya, istri sopir yang nakal itu cantik. Maksudnya, istri sopir yang cantik itu nakal, atau sopir yang beristri cantik itu nakal. Ketaksaan komunikasi lisan dapat dihindari dengan pemberian intonasi atau ketekanan kata secara tepat, sedangkan ketaksaan komunikasi tulis dapat diatasi dengan menyertakan konteks atas kalimat yang mengandung ketaksaan. Contoh, saya mencari seorang sahabat, orangnya tinggi, kurus, kulit sawo matang, dan bernama Amir. Saya mencari seorang sahabat, orangnya harus ramah, pintar, jujur, suka bekerja keras. Kesimpulan, kalimat efektif yaitu kalimat yang tiap-tiap kata yang membangun kalimat tersebut mempunyai fungsi yang pasti. Ciri-ciri kalimat efektif: kesatuan atau padu, hemat, koherensi, penekanan, kevariasian, dan tidak taksa atau tidak ambigu. Demikian penjelasan tentang kalimat efektif, semoga bermanfaat.